Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Ya, Pak. Bapak Ibu, anak-anak sebelum kita mulai, Bapak akan terlebih dahulu absen ya. Ya, tapi sebelum absen, ada baiknya mari sama-sama kita baca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ananda Jepri. Silakan Jepri. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya anak-anak sekalian, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah hari ini kita hadir semuanya lengkap ya. Tidak ada yang sakit hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Senyumnya cerah. Alhamdulillah Bapak senang sekali hari ini bertemu kembali dengan anak-anak Bapak yang soleh dan soleha. Ya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak punya ice breaking terlebih dahulu untuk memotivasi anak-anak sekalian supaya hari ini lebih semangat dalam belajar. Oke, Bapak punya sebuah lagu ya. Lagunya silakan kalian ikuti ya. Lagunya tentang keberagamaan ya. Oke, siap ya? Siap, Pak. Iya, yang tahu lagu ini silakan ikuti. Ya, 1, 2, 3. 5 jari kananku, 5 jari kiriku berdiri sejajar dan saling berhadapan, lalu berpelukan, bunyi di belakang. belakang. Mari kita hitung berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ya, mari kita hitung pakai bahasa Jawa. Cilor, telu, 4, 5, 6, itu, 10. Mari kita hitung pakai bahasa orang Minang. Ayo. 2, 3, sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tangan. Oke, terima kasih anak-anak. Ice breaking hari ini berkaitan sekali dengan materi kita hari ini, yaitu tentang keberagaman. Ya, nah, adapun untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak nanti bisa menjelaskan makna keberagaman dan toleransi dengan baik ya. Kemudian anak-anak juga bisa mendeskripsikan makna keberagaman lita'arufu, yaitu ya saling mengenal satu sama lain. Dan anak-anak juga diharapkan mampu menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Oke, lanjut anak-anak. Nah, coba kalian amati ya. Hari ini kita akan mengamati sebuah gambar. Sudah terlihat anak-anak? Ya. Nah, pertanyaannya adalah apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Nah, ayo coba sebutkan, Roni. Saya, Pak.
suku, Pak. Nah, ya betul sekali 100 untuk siapa tadi yang menjawab? Keberagaman suku. Kemudian keberagaman apa lagi yang ada di Indonesia, Saya, anak-anak? Agama, Pak. Pak. Bahasa. Ya, bahasa. Ada lagi? Agama, Pak. Agama, Pak. Ada berapa agama di Indonesia? Coba 6, sebutkan, Pak. Budar. Masa putus ya? Ada 6, Pak. 6, Pak. Ya, ada 6. Ya, Kristen, bagus Katolik, sekali. Coba sebutkan. Ada apa Protestan, saja? Hindu, Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Islam, Hindu, Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu. Katolik, dan Konghucu. Ya, 100 untuk anak-anak Bapak yang soleh dan solehah. Pintar sekali. kasih Oke. Pak. Kemudian, nah, lanjut dengan pertanyaan Bapak. Ingin menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu kepada anak-anak sekalian. Nah, apa yang anak-anak ketahui tentang keberagaman? Mungkin ada yang sudah tahu apa itu keberagaman. Kemudian Perbedaan, Pak. pertanyaan kedua. Banyaknya suku, bangsa, bahasa. Iya, Perbedaan, betul, Pak. Bu Meli, anak ibu yang anak bapak yang cantik sekali. Terus yang kedua, apakah dengan perbedaan suku, agama, dan budaya bisa membuat kita hidup rukun dan saling menghargai? Bisa Pak. Bisa. Ya, Pak. coba sebutkan alasannya, Mudar ID. Contoh orang Jambi bisa nikah dengan orang Banjar Pak. Iya, mantap. Itu, Pak. Tepuk tangan untuk Mudar ID. Ya, ngomong-ngomong Mudar ID ini orang mana ya? Nah, udah, Bapak Oh. orang Jambi Pak. Orang tua. Orang Jambi. Iya, nikah dengan orang mana? Banjar. Dengan orang Banjar. Ibu saya orang Banjar Pak. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Nah, di sini akan Bapak sampaikan terlebih dahulu materi keberagaman. Ya, siapa yang mau baca di antara kalian ya? Yang suaranya paling besar ini ya si Jepri. Ya, silakan baca. Saya mau, Pak. Materi Roni ya, silakan Roni. keberagaman. Roni. Jepri nanti ya, gantian ya Roni lagi ya. Hai, Pak Roni nih. Ayo Roni. Baik, materi keragaman, keberagaman. Manusia tercipta dengan aneka ragam. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang patut kita syukuri, keragaman dan perbedaan adalah sunnatullah yang telah sengaja Allah SWT ciptakan sebagaimana dinyatakan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Keragaman dan perbedaan bukan untuk diperselisihkan, tapi dicari titik persamaan yang mengantarkan pada sikap saling menghargai dan menghormati. Sudah, Pak? Alhamdulillah, iya. Anak Bapak Roni ini sudah lancar ya membacanya ya. Ya dong, Pak. Rajin Pak. Rajin Nah, baca. ini ada pertanyaan lagi nih, anak-anak. Nah, bagaimana nih reaksi kalian jika tempat ibadah kita, masjid, itu dirusak oleh umat agama lain? Marah, Marah, Pak. Pak. Kita marah, Pak. Marah, Pak. Marah ya? Marah. Iya, Pak. Ajar Pak, ajar. Ada masalah apa kita dengan umat agama lain? Nah, Tidak ada masalah, Pak. tidak ada masalah sepertinya. Nah, Ajar Iya. Pak, ajar. tapi kalau seandainya rumah ibadah kita dirusak, pasti marah. Kita akan menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Ada yang marah, ada yang sedih, dan sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, mari bekerja sama dalam kelompok, ya. Bapak sudah mengatur kelompok ini sedemikian rupa sesuai dengan tingkat kemampuan anak-anak sekalian. Kelompok 1 ketuanya Roni, Emma, dan Dewi. Kelompok 2 ada Eti, Jepri, dan Meli. Dan kelompok Ya, Kita Pak. kelompok Mel. ada Miram, Budar Aidi, Padilah, dan Roziana. Iya, Pak. Nah, ketiga kelompok ini sudah siap? Bapak kasih tugas? Siap. Ya, Pak. Ya. Ya, sebelum kita lanjut, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ma. Mal. Ya. Semangat. Semangat. Semangat.
Oke, anak-anak sekalian, aktivitas kelompok ini adalah kita mencermati teks berita kasus pengerusakan gereja di Sumatera Selatan. Nah, nanti anak-anak sekalian akan mencermati teks bacaan. Nah, inilah bacaannya yang sudah Bapak ambil dari artikel ya. Silakan kalian baca bersama kelompoknya masing-masing. Silakan ya, baca ya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Lanjut slide berikutnya. Sudah, Pak. Oh, cepat Nian. Belum sudah, Pak. Saya ngejo masih Pak nih. Roni juara kelas, Pak. Opo, Oke, ada yang belum bisa baca ya? Polsek. Bisa Ayo baca. lagi Pak, ngejo, belajar. Pak. Yang lagi ngejo, Pak. Fadila lagi ngejo, udah, Pak. ngejo, Pak. Oke, lanjut. Pertanyaannya adalah kasus apa yang terjadi dalam berita tersebut? Jangan dijawab dulu. Ya, silakan nanti diskusikan dalam kelompok kalian masing-masing. Yang kedua, apakah pengerusakan gereja itu termasuk tindakan intoleran? Intoleran tahu anak-anak? Tidak, Tahu. Pak. Intoleran itu adalah sikap Tidak Tidak toleransi. menghargai umat Nah, agama iya, lain. betul. Tidak menghargai ya Tidak satu sama toleransi. lain, ya. Tidak toleran. Pertanyaan ketiga, nih faktor apa saja ya yang menyebabkan timbulnya sikap intoleran atau tidak menghargai umat agama lain. Nah, inilah yang akan kalian bahas beserta kelompok kalian. Silakan bersama kelompok kalian bahas dan diskusikan secara bersama-sama. Nah, lanjut penugasannya adalah kalian harus bisa mencari faktor sikap intoleransi ya melalui artikel, berita, buku-buku ataupun wawancara terhadap guru mapel yang lain ya. Silakan pilih kelompok EMA mau pilih artikel, berita atau mau wawancara sama guru. Silahkan dipilih ya, itu tugasnya ya. Kemudian hasil penelusuran informasi ini ya kemudian ditulis di kertas origami lalu ditempel di kertas karton dan dibuat dengan menarik. Bisa ya anak-anak Bapak ini ya? Ya, Pak. Pak. Ya, kemudian selanjutnya setiap kelompok akan memajang kertas karton di dinding kelas, lalu tiap kelompok saling mengunjungi galeri kelompok lain untuk menambah informasi ya. Jadi nanti misalnya kelompok Jepri akan berkunjung ke kelompok yang lain, ke kelompok Mudar ID atau kelompok yang lain. Setiap kelompok itu ada penanggung jawabnya. Dia berdiri kemudian seperti ini ya. Sudah lihat fotonya? Iya Pak. Akan memberikan informasi kepada kelompok lain. Iya. Apa saja faktor-faktor ya, sikap intoleransi ya yang ada di dalam kehidupan masyarakat ya. Nah, sepertinya itu tugasnya. Mudah-mudahan bisa ya. Coba. Bisa Iya. Pak. Alhamdulillah. Coba kalau sudah selesai tugasnya, silahkan paparkan hasilnya ke depan ya. Kelompok dari Jepri ya. Kelompok dari Dewi, kelompok dari Emma, siapa yang mau duluan? Ya, apa saja sudah melakukan penelusuran atau belum? Ya, apa saja faktor-faktor penyebab orang itu tidak saling toleransi atau menghargai umat agama lain? Siapa yang bisa maju duluan? Bapak kasih nilai 100. Iya. Siapa yang berani? Emma, mana Emma? Iya, Pak. Saya, Pak. Oke, coba
kelompok Emma terlebih dahulu paparkan hasil Baik, pencarian informasinya. baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tugas diskusi kami, yaitu Ya, mencari faktor atau sikap intoleransi melalui artikel. Nah, di sini saya mengambil dari artikel ya, Pak. oke. Yaitu faktornya yang pertama kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap perbedaan. Yang kedua, Iya, pengalaman negatif di masa lalu yang menimbulkan trauma atau prasangka buruk. Yang iya, ketiga, paparan informasi yang bias yang diterima dari lingkungan sekitar atau hoaks. Yang iya, keempat, perasaan terancam terhadap identitas diri sendiri. Baik, iya. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Emma. Bergiliran dengan kelompok lain. Bapak rasa semuanya pasti sudah bisa mempresentasikan hasil daripada pencarian informasi mengenai pengerusakan gereja tadi ya, sikap intoleran tadi. Apakah boleh kita contoh, Pak Roni? Tidak Bisa boleh, tidak? Pak. Ya, ya, Mira. Tidak Apakah boleh, bisa kita Pak. contoh sikap intoleran itu? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh ya, kita di kelas juga seperti itu ya. Jangan sampai kita saling bermusuhan ya. Kita harus saling menghargai satu sama lain dengan teman kita, dengan saudara-saudara kita juga harus saling menghargai. Oke, silakan siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Iya, Pak. Pak. Ya, Pak. silakan Roni. Iya. Pak, kesimpulan Jepri pada belum pada ini adalah keragaman adalah sunatullah yang tidak bisa dihindari. Dengan adanya keberagaman, kita diajarkan untuk saling menghargai satu sama lain. Terima kasih, Oke, Pak. tepuk tangan untuk Roni. Oke, siapa yang bisa kasih contoh lain? Ah, Ragaman. Silakan Jepri. apa ya? Nggak tahu, Pak. Oh, udah tahu ya? Kalau udah tahu, kamu Bapak kasih remedial ya. Nah, nah. Kemudian lanjut, refleksi kita untuk pembelajaran hari ini. Apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Coba siapa yang bisa jawab? Silakan Padilla. Tentang keberagaman, Pak. Iya, betul. Tentang keberagaman. Nah, bagaimana perasaan kalian sudah mempelajari materi ini? Senang. Tenang, Pak. Nah, kemudian bagaimana apa harapannya ke depan agar pembelajaran ini lebih menarik? Kalian mau belajarnya seperti apa? Nyanyi, Pak. Pengen nyanyi juga, Pak. Oh, nyanyi-nyanyi. Ya, si Ciloro Telu tadi, Pak. Bagus, Pak. Oke, siap. Besok kita lanjut lagi. Oke. Main game, Pak, main game. Main game boleh. Nah, Bapak siapkan laptop dan HP-nya. Oke. Nah, untuk kegiatan asesmen sumatif, anak-anak, Bapak sudah menyiapkan Educa Play ya yang bisa kalian mainkan di akhir pembelajaran ini ya. Nanti akan keluar di situ nilainya ya. Jadi kalian sudah tahu nanti akan Bapak ukur sebatas mana pemahaman kalian tentang materi ini. Oke, itu saja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana menulis dan menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita tutup dengan sama-sama melafalkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Maulana. Ya, ini Maulana Ahmad. Kalau calon wali kota Jambi, Ahmad Maulana. Amin, Pak. Ya, Pak. Ibu. Balik. Balik namanya. Oke, saya tutup. Baik, Ahmad Maulana. penampilan Pak Ahmad Maulana dari pembuka, inti sampai penutup, alhamdulillah sudah bagus dan mungkin ini kalau kita melihat
Performnya ada di depan kelas gitu ya, mungkin lebih terlihat lagi. Tapi dari sini sudah bisa kita lihat bahwa penampilan Pak Maulana, alhamdulillah ya, sama seperti yang 3 penampil sebelumnya, sudah secara keseluruhan sudah baik, sudah bagus, sudah ada melibatkan siswa, kemudian ada game-nya juga ada, ice breaking-nya ada. Ini di kelas berapa nih Pak Maulana ngajarnya? Saya di kelas 4, Bu. Kelas 4. Iya. Iya, di SDIT Aulia. Iya, betul di SDIT Aulia. Bulian ya? Di Muara Bulian, ya betul. Oke, baik. Ya. Dan sudah berbantuan IT juga, alhamdulillah. Di ruang kelas memang seperti itu belajarnya. Kalau di SDIT biasanya ditugaskan lewat ini kan, kita WA grup kan, untuk tugas-tugas kuisis, edukaplay itu saya kirim lewat grup gitu. Oh, lewat Jadi dikerjakan di rumah. WA ya. Iya, betul. Kemudian kalau belajar di ruang kelasnya juga tersedia alat-alat untuk pembelajaran menggunakan teknologi. Iya, tersedia, Bu. Kami biasanya pakai seperti itu, Bu. Kuisis, terus visual, segala macam. Ya. Alhamdulillah sudah bagus, secara keseluruhan sudah bagus. Cuma mungkin tadi ketika Gimana, Bu? Suaranya putus-putus, Bu? ayat ke-13 ya. Suaranya putus-putus, Bu. Nah, Bu, suaranya tidak dengar, Bu. Suaranya putus-putus, Bu. Gimana tadi? Cek. Sepertinya sinyal mengganggu nih. Iya. Baru ini. Apakah suara saya terdengar sekarang? Sudah jelas. Iya, tadi sempat terpental. Ya, baik ya. Secara keseluruhan sudah baik, cuman ini memang belum di pertemuan ini ya, ada kegiatan membaca surat Al-Hujaratnya. Oh, itu sudah lain pertemuan, Bu. Sudah Di membaca lain sudah, ya, di pembelajaran sebelumnya. Sudah. Ya. Pembelajaran sebelumnya Ya. sudah membaca itu ya. Ya. Baca bersama. Oke, baik. Ya. Jadi itu aja mungkin. Tadi saya itu ingin ada ketika pembelajarannya itu sebelum menampilkan keberagaman itu ada session membaca surat Al-Hujarat itu. Mungkin baik secara bersama maupun salah satu siswa yang mewakili. Ternyata sudah ada di pertemuan sebelumnya Ya, itu. biasanya saya bikin 3 kali pertemuan untuk materi kayak gini. Oh, satu materi memang untuk 3 kali Khusus pertemuan. membaca gitu kan. Sama artinya gitu kan. Kemudian pembelajaran berikutnya itu memahami. Jadi karena agak panjang itu materinya. Ya. Jadi yang sekarang ini sudah masuk ke pemahamannya ya. Iya, betul. Pemahaman tentang keberagaman dan toleransi. Dan pengaplikasian keberagaman itu. Oke, baik. Ada baiknya ini surat ini diminta anak-anak juga untuk menghafalnya. Jadi mereka hafal, kemudian mengaplikasikan. Ya, baik, itu saja dari saya. Terima kasih, secara keseluruhan sudah baik. Baik, terima kasih, mulai Bu. Mulai dari perangkat pembelajaran dan penampilannya. Selanjutnya, Pak, saya serahkan kepada guru pamong kita, kepada Pak Izal Mianto. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu. Menambahkan saja sedikit, Pak Maulana Ahmad ya. Sudah amat baik pada prinsipnya. Mungkin benar review enggak juga ya, tapi memang saya pikir memang sudah baik nih dari awal. Jadi penampilan 1, 2, 3 tadi. Terus saya ingin menekankan saja nanti ketika di dalam pelaksanaan, ketika kita menggunakan strategi ataupun pendekatan pembelajaran misalnya
Jadi ini kalau nggak salah PBL Pak ya, Ya, ya betul. problem based learning. Ya, Nah, betul. jadi itu nanti ketika kita memberi penugasan kepada anak, eh, itu agak beda-beda tipis lah dengan PJBL. Karena Ya. PJBL itu kan ada proyek, PBL juga seperti itu. Nah, yang perlu diinikan lagi kalau PBL itu dia berbasis masalah, misalnya ketika kita mengangkat tadi mengenai eh, kasus pengerusakan gereja misalnya kan. Nah, itu kita menggalinya masalahnya misalnya dari sisi agamanya, hukumnya bagaimana, kemudian dari sisi hukum negara bagaimana. Nah, itu yang ada masalahnya yang diangkat. Jika kalau kita memberi misalnya penugasan tuh bagus sekali, cuman itu lebih nanti ke PJBL kalau tidak kita ini kan misalnya membuat apa mencari informasi tentang ini itu misalnya. Itu perlu kita garis bawahi supaya dia selaras antara strategi dengan apa yang kita laksanakan. Kalau pelaksananya tadi sudah sebenarnya sudah bagus, cuma lebih ditekankan lagi nanti di dalam pelaksanaannya. Sebenarnya dalam pembelajaran pun sebenarnya tidak begitu berpengaruh ya kalau misalnya kita menggunakan ini PJBL, ini PJBL. Kan yang mengetahui kita sebagai guru, yang tahu apanya endingnya kita gitu. Tapi itu juga kalau nanti tidak selaras nanti akan mempersulit kita juga. Kita baik dalam misalnya instrumen penilaian kurang sesuai, kita juga yang kesulitan. Sudah sangat bagus sekali Pak. Saya pikir luar biasa sekali untuk penampilan Pak Maulana Ahmad. Itu saja Ya. pertama. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Pak Maulana. Selanjutnya, siapa yang tampil? Meli, Bu. Ibu Meli Sina.